Soesa Katsata Piyamupit Shikima, yang artinya mereka mengatakan ada monster yang datang ke sini. Ditampilkan sebuah suku pedalaman di Amerika Utara, yaitu Comanche. Setiap harinya, para wanita bekerja mencari makanan atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Namun ada satu orang yang agak berbeda, namanya adalah Naru. Daripada mengumpulkan umbi-umbian, gadis itu lebih tertarik dengan kebiasaan yang dilakukan para pria, yaitu berburu. Bersama dengan anjingnya, Sari, Naru secara diam-diam menyempatkan waktu untuk berlatih melempar kapak. Suatu hari, gadis itu menemukan seekor rusa dewasa. Mungkin dengan ini, Naru bisa membuktikan bahwa dia mampu. Sayangnya suara gemuruh di langit menyebabkan rusa itu kabur. Ketika melakukan pengejaran, tiba-tiba saja Sari terkena perangkap. Beruntung, Naru berhasil melepaskan anjing itu dan mengobatinya. Gemuruh di langit masih tak kunjung reda, bahkan semakin menggelegar. Karena penasaran, Naru pun mencoba keluar dari hutan dan akhirnya Naru menyaksikan sesuatu yang aneh dan tidak pernah disaksikan sebelumnya. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Prey, sebuah film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Dan Trachtenberg, ditulis oleh Patrick Eisen, dan dibintangi oleh aktor dan aktris muda dengan kemampuan akting yang ciamik punya. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan The North Great Plains pada tahun 1719. Naru dan kakaknya Tabe sedang berburu. Sebagai bahan pembelajaran, sang kakak menceritakan tentang pengalaman masa kecil ketika dia berburu bersama ayah mereka. Sepertinya, kisah tersebut sudah sering diceritakan sehingga membuat Naru mengantuk. Momen itu langsung dimanfaatkan oleh Tabe untuk memanah burung elang yang sejak tadi menjadi target Naru. Naru menceritakan tentang apa yang dilihat sebelumnya yang disebut sebagai Thunderbird. Naru menganggap itu adalah sebuah pertanda bahwa waktu untuk Kutamiya telah tiba dan dia telah berlatih untuk itu. Namun sepertinya Tabe masih meragukan sang adik. Apa kau benar-benar siap untuk memburu sesuatu yang memburumu? Beberapa waktu kemudian, Naru dan sang kakak kembali ke camp. Naru membantu ibunya mengurus obat-obatan untuk kepala suku yang terluka dan hingga kini kondisinya masih belum membaik. Naru menyarankan agar menggunakan bunga Totsia. Itu benar-benar membuat sang ibu bangga karena Naru sangat cerdas dan mahir dalam banyak hal. Tapi yang digemari Naru hanyalah berburu karena semua orang meremehkannya dalam hal itu, dan Naru juga sedikit iri dengan Tabe yang selalu dipuji atas kemampuan berburunya. Who taught you about orange Totsia? You? Karena persediaan Totsia habis, Naru diminta sang ibu untuk mencarinya. Tiba-tiba gadis itu melihat para pemuda yang sedang bersemangat. Ternyata mereka hendak berburu singa yang memangsa salah satu pemuda bernama Puhi. Tentu saja Naru melihat hal itu sebagai kesempatan untuk melakukan Kutamiya. Meskipun para pemuda awalnya menolak untuk mengikut sertakan Naru, tapi Tabe berhasil meyakinkan mereka karena kemahiran dalam melacak dan ilmu medis Naru akan sangat dibutuhkan. Ternyata mereka tidak sendiri di sana. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang bengis, sesuatu yang berkamuflase. Tak lama kemudian, Sari menemukan setumpuk kotoran hewan dan itu membuat para pemuda lain tertawa serta menghina Naru dan anjingnya. Namun Tabe yang bijak melihat dengan lebih teliti terdapat tulang yang hancur pada tumpukan tersebut, menandakan bahwa itu adalah kotoran singa. Lalu Naru juga menemukan bekas darah pada daun, yang mana kemungkinan Puhi telah diseret oleh hewan itu. Menjelang malam, akhirnya mereka menemukan Puhi yang masih hidup, namun dalam kondisi terluka parah. Naru langsung mengobati Puhi dan memberikannya bunga Totsia untuk mempercepat pembekuan darah. Setelah tandu disiapkan, mereka pun langsung membawa kembali Puhi ke camp kecuali Tabe yang memutuskan untuk memburu singa. Dalam perjalanan, Naru dan Sari menemukan jejak kaki dengan ukuran besar dan bangkai ular yang telah dikuliti. Karena tidak mau repot, para pemuda langsung beranggapan bahwa jejak kaki itu milik beruang. Tapi tidak dengan Naru, karena jika memang beruang, tentunya itu beruang yang sangat besar. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa tidak ada jejak kaki belakang? Dan beruang apa yang dengan sengaja menguliti ular tanpa memakannya? Aku harus memperingatkan saudaraku, tegas Naru meninggalkan kelompok. Wasape yang tidak punya pilihan akhirnya memerintahkan Paka untuk menemani gadis itu.
Setelah menelusuri hutan yang gelap dan mengikuti jejak kaki, Naru akhirnya bertemu dengan Tabe. Sang kakak mengomeli Naru yang menyalakan obor karena itu akan membuat singa ketakutan. Naru pun menjelaskan maksud dan tujuannya. Meskipun memang agak sulit diterima, Tabe tidak mau berdebat karena kini mereka berada di teritori para singa dan akan lebih baik jika semuanya berfokus. Selain itu, Tabe juga memberikan kesempatan kepada Naru untuk mengatur strategi karena mungkin ini kesempatan bagi sang adik melakukan Kutamiya. Paka yang mendengar pembicaraan tersebut menganggap remeh Naru yang belum pernah berhadapan dengan singa. Pemuda itu pun menceritakan hal-hal mengerikan tentang hewan tersebut dan tiba-tiba saja seekor singa menangkap dan menyeretnya ke semak-semak. Tak lama berselang, hewan itu pun kembali dan kali ini berusaha memangsa Naru. Gadis itu terlihat ketakutan dan bingung, ditambah cahaya merah dari balik pepohonan mengalihkan pandangannya. Akhirnya, sang singa pun menerkam sehingga membuat Naru terjatuh. Beberapa waktu kemudian, Naru terbangun di tenda bersama sang ibu. Gadis itu langsung berusaha bangkit, berniat kembali membantu Tabe. Namun sang ibu melarangnya, karena jika memang Tabe butuh bantuan, tentunya dia tidak akan mengantar Naru kembali ke camp. Menurut sang ibu, Naru telah melupakan makna sebenarnya dari tujuan Kutamiya. Ya, Kutamiya adalah berburu, dan tujuan dari berburu sebenarnya adalah bertahan hidup. Terdengar suara orang-orang bersorak di luar tenda. Ternyata Tabe telah kembali membawa kepala singa. Itu adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa. Kepala suku mengadakan pesta sekaligus mengangkat Tabe menjadi war chief atau panglima perang. Namun Naru sama sekali tidak merasa senang, bukan karena iri, tapi karena Naru mengetahui ada sesuatu yang lebih berbahaya dari singa yang kini masih berkeliaran di luar sana. Sayangnya kali ini Tabe tidak bisa lagi mendukung sang adik karena Naru ternyata memang tidak mampu dan Tabe tidak bisa membiarkan adiknya dalam bahaya yang lebih dari ini. Keesokan paginya, Naru yang kecewa menolak untuk mencari makanan. Gadis itu menyiapkan semua peralatan dan senjata untuk pergi berburu. Jika mereka tidak melihat, maka tunjukkan. Ya, itulah yang Naru pikirkan. Dia pergi bersama Sari meninggalkan camp, bertekad akan memburu makhluk misterius itu. Tujuan Naru adalah wilayah di balik garis pegunungan. Ada beberapa hal yang ditemukannya. Selain jejak kaki makhluk misterius, Naru juga menemukan cairan berwarna hijau dan bangkai-bangkai hewan di padang rumput. Anehnya, daging hewan itu bahkan tidak diambil sama sekali. Siapa pula yang begitu kejam melakukan semua ini? Sadar bahwa buruannya adalah makhluk yang berbahaya, gadis itu pun memodifikasi senjata serta berlatih untuk meningkatkan kemampuan. Hasilnya, Naru berhasil membunuh banyak kelinci sehingga pada malam hari bersama dengan Sari, Naru bisa makan sepuasnya. Di waktu yang bersamaan, seekor serigala tiba-tiba saja diserang oleh sang misterius. Sempat terjadi pertarungan, tapi itu tidak bertahan lama karena dengan pedangnya, sang misterius mengiris perut serigala serta memenggal kepalanya untuk dijadikan sebagai tanda penaklukan. Kembali ke tokoh utama kita, akibat tidak memperhatikan langkah, Naru terperosok ke dalam lumpur. Kebetulan saat itu Sari tidak berada di sana, sehingga Naru harus berjuang sendiri dengan kapaknya. 2, 3 lemparan tidak berhasil menyangkut pada batang pohon, namun Naru tidak menyerah. Gadis itu memusatkan pikiran serta tatapannya pada target, hingga akhirnya kapak berhasil menyangkut, dan akhirnya Naru pun berhasil selamat dari maut. Beberapa waktu kemudian, Naru dan Sari berkumpul kembali. Mereka mendengar geraman hewan dan berusaha mendatangi sumber suara itu. Ternyata ada seekor beruang sedang menikmati bangkai rusa. Melihat ukurannya yang besar, membuat Naru bertanya-tanya, mungkinkah hewan itu yang selama ini dicarinya? Naru pun mempersiapkan busurnya untuk menembakkan anak panah. Sangat disayangkan, tali busur malah terlepas sehingga Sari harus memancing beruang itu selagi Naru memperbaiki busurnya. Ketika Sari kembali, anak panah yang ditembakkan Naru malah meleset. Oleh karena itu, melarikan diri dan bersembunyi merupakan keputusan yang bijak untuk diambil. Sang beruang terus mengamuk, mencoba menghancurkan rumah berang-berang tempat di mana Naru berlindung. Hingga akhirnya, hewan itu pun sadar bahwa ada sesuatu yang mengancamnya. Terjadi pertarungan yang cukup sengit, serangan beruang bahkan sempat menumbangkan sang misterius. Ya, sempat, karena selanjutnya makhluk itu pun bangkit. Dengan satu pukulan telak, dia berhasil melumpuhkan beruang, lalu mengiris perut hewan itu untuk memandikan diri dengan darahnya.
Makhluk apa itu? Begitu kuat dan tak terlihat. Selagi makhluk itu merayakan kemenangannya, Naru pun bergegas melarikan diri. Ketika kembali ke daratan, Naru bertemu dengan Wasape dan beberapa pemuda lain yang ternyata diperintahkan oleh Tabe untuk mencarinya. Gadis itu kini mengkhawatirkan sang kakak yang menurut penjelasan Wasape berada di sisi lain hutan. Naru mencoba menceritakan apa yang baru saja dilihatnya, makhluk misterius seperti Muppets dan memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan mampu menumbangkan seekor beruang. Semuanya malah tertawa, menganggap penjelasan Naru seperti dongeng untuk menakuti anak-anak kecil. Naru pun melanjutkan perburuannya, sehingga membuat Wasape marah dan bertindak kasar. Tapi Naru bukanlah gadis biasa yang bisa diremehkan, dia melakukan perlawanan, sampai-sampai Wasape kerepotan. Beruntung bantuan datang dari seorang teman, mengakhiri baku hantam, dan Wasape pun berhasil meraih kemenangan. Mereka tidak langsung kembali ke camp karena Wasape memutuskan untuk beristirahat. Naru yang mendengar suara geraman meminta semuanya bersiaga, tapi yang muncul malah rakun, sehingga semuanya kembali tertawa. Tiba-tiba saja dada Wasape disinari 3 titik cahaya merah. Lalu seketika, 2 anak panah menancap di tubuh pemuda itu dan 1 lagi menancap tepat di matanya. Makhluk misterius pun menampakkan wujudnya yang mengerikan, lalu mulai menyerang semua pemuda dengan brutal. Sempat tertusuk tombak, tapi sepertinya itu sama sekali tidak berdampak. Makhluk itu terus melakukan pembantaian hingga semua pemuda tewas. Naru yang berhasil melepaskan ikatan langsung melarikan diri dan bersembunyi di tengah-tengah ilalang. Di sana dia bertemu Paka yang telah bersiap dengan panahnya. Ya, samar-samar mereka bisa melihat makhluk itu, tapi masalahnya makhluk itu juga bisa melihat mereka berlari dengan sangat cepat dan langsung menghabisi Paka. Tanpa senjata, tanpa strategi, yang bisa dilakukan Naru saat ini hanya melarikan diri, sampai-sampai kakinya terkena perangkap. Makhluk misterius pun mendekat, namun kedatangan beberapa pria bersenjata membuatnya mundur. Pria-pria Prancis itu sepertinya juga sedang memburu makhluk misterius. Mereka telah mengetahui Naru melarikan diri dari makhluk itu, dan beberapa waktu kemudian, Naru terbangun di dalam sebuah kandang dengan dikelilingi para pria Prancis. Dari kejauhan, gadis itu melihat mereka sedang mengganggu Sari, dan kini salah satu dari mereka juga ada yang mencoba mengusik Naru dengan tombaknya. Melihat begitu banyak bulu yang membalut tubuh pria gemuk itu, membuat Naru sadar bahwa para pria Prancislah yang membunuh dan menguliti banteng di padang rumput. Seorang pria bernama Raphael menghampiri Naru. Dia mengaku bisa berbagai macam bahasa, lalu pria itu pun menanyakan tentang makhluk yang diburu oleh mereka, yang diduga makhluk itu juga hunter atau pemburu yang membunuh makhluk-makhluk kuat seperti teman-teman Naru. Karena Naru sama sekali tidak merespon, akhirnya para pria Prancis mengeluarkan tawanan lain, yang ternyata adalah Tabe. Dada pemuda itu langsung diiris, kemudian Naru dan Tabe dipaksa menjadi umpan untuk memancing makhluk misterius atau selanjutnya kita sebut hunter. Meskipun tubuhnya terluka, tapi Tabe masih mampu bertahan. Kini dia mengetahui makhluk yang dimaksud oleh Naru, dan pemuda itu cukup terkejut sang adik menjadikan hunter sebagai Ketamiya. Sementara itu, para pemburu Prancis telah bersiap di posisinya masing-masing, menunggu buruan mereka masuk dalam perangkap. Sangat mengejutkan, yang menjadi sasaran bukan Naru dan Tabe, melainkan kelompok pengintai yang berada di atas bukit. Salah satu dari mereka mencoba melarikan diri dan melaporkan kepada yang lain. Namun, dengan cepat sebuah tombak menembus dadanya. Naru mencoba menenangkan sang kakak yang mulai pasrah karena hunter tidak menginginkan umpan. Dia tidak akan membunuh sesuatu yang bukan ancaman. Tabe benar-benar kagum dengan kemampuan Naru dalam menganalisa. Sebenarnya tidak hanya itu, Tabe juga mengakui bahwa strategi Naru lah yang membuatnya berhasil membunuh singa. Kau bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, termasuk hunter. Jika berdarah, maka tentunya dia bisa dibunuh. Begitulah pesan sang kakak kepada Naru.
Hunter kini memberikan umpan dengan menampakkan wujudnya kepada para pemburu. Makhluk itu juga tidak sengaja menginjak perangkap, sehingga semua pemburu Prancis pun keluar dari tempat persembunyian lalu menyerbu. Namun itu tidak bertahan lama, Hunter bangkit dan kembali menggila dengan pedang, perisai, dan senjata-senjata canggihnya. Para pemburu yang putus asa melepaskan tembakan secara membabi buta tanpa memperdulikan tembakan itu mengenai lawan ataupun kawan. Akhirnya, Hunter pun mundur, melarikan diri dengan melompati pepohonan dan meninggalkan gelangnya. Para pemburu melihat 3 benda kecil muncul dari gelang Hunter. Ternyata itu adalah senjata pemusnah yang memotong apapun yang berada di sekitarnya. Beruntung Naru dan Tabe berhasil melarikan diri berkat kecerdasan Naru yang menggunakan perangkap untuk memotong tali. Mereka pun menyusun rencana Tabe akan mengambil kuda para pemburu, sedangkan Naru akan menyelamatkan Sari. Tak lama kemudian, Naru pun tiba di kamp para pemburu dan melihat sisa-sisa dari pria Prancis memutuskan untuk pergi meninggalkan hutan. Salah satu dari mereka sangat menyukai daging anjing. Dia berencana menyembelih Sari untuk dijadikan santapan makan malam. Tentu saja itu membuat Naru marah dan langsung menyerang si pria Prancis. Teman-teman pria itu pun mulai berdatangan mencoba mengeroyok, namun itu bukanlah hambatan bagi Naru untuk menyelamatkan anjing kesayangannya. Apalagi kini senjata kapak andalan telah kembali, sehingga dengan mudah gadis itu menghabisi seluruh pria Prancis. Akhirnya, setelah melepaskan Sari, anjing itu pun langsung diperintahkan untuk mencari Tabe. Sementara itu ditampilkan Hunter sedang berada di ladang pembantaian mengobati luka-lukanya. Sama seperti tokoh utama kita, mengobati kakinya yang terkena perangkap. Dan tiba-tiba saja gadis itu menyadari bahwa ada seseorang yang datang dan menodongkan senjata. Ternyata itu adalah Raphael. Pria itu tidak berniat membunuh Naru, dia hanya memohon agar gadis itu mau mengobati kakinya yang terpotong akibat senjata Hunter. Naru pun bersedia menolong dan memberikan Raphael bunga Totsia untuk menghentikan pendarahan. Lalu, sebagai imbalan, Naru diberikan sebuah pistol serta diajari bagaimana cara menggunakannya. Sangat mengejutkan, mendadak terdengar geraman diikuti langkah kaki. Itu memaksa Naru meninggalkan Raphael untuk bersembunyi. Sedangkan Raphael sendiri tidak banyak yang bisa dilakukannya selain berpura-pura mati. Anehnya, Hunter sama sekali tidak melihat Raphael sampai tidak sengaja menginjak kaki pria itu dan langsung membunuhnya. Selain itu, dia juga berencana menembakkan anak panah ke arah Sari. Namun serangan Tabe menjatuhkan topengnya sehingga membuat anak panahnya berbelok. Naru yang sejak tadi memperhatikan akhirnya menyadari bahwa Hunter tidak bisa melihat tubuh yang bersuhu rendah, serta tembakan yang meleset ternyata anak panah mengikuti cahaya merah yang dipancarkan topengnya. Terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Tabe dan Hunter. Kali ini, Tabe menunjukkan teknik bertarung yang luar biasa. Inilah kemampuan seorang panglima perang. Pemuda itu menancapkan tombak dan terus memanah sehingga nyaris mengalahkan Hunter. Apalagi ditambah bantuan dari Naru yang telah bersiap dengan pistolnya. Namun nyaris saja tidak cukup. Hunter kembali menggunakan kemampuan kamuflase dan ya, Tabe menyadari bahwa dirinya adalah target. Oleh karena itu, dia meminta Naru untuk melarikan diri. Hanya sejauh ini yang bisa kulakukan, tidak lebih. Pulanglah Naru. Tiba-tiba saja pedang Hunter menembus dada Tabe dan makhluk itu langsung meneriakkan kemenangannya. Hunter pun mencoba mendekati Naru, mendeteksi seberapa besar ancaman yang ditimbulkan. Namun, tiba-tiba Tabe bangkit menusuk paha Hunter dengan tengkorak serigala dan meminta Naru segera berlari. Akhirnya, sang panglima perang pun gugur setelah Hunter menghujamkan tombak ke tubuhnya.
Tentu saja kematian Tabe membuat Naru sangat terpukul, apalagi sang ibu yang menerima kabar tersebut, ditambah lagi wanita itu tidak tahu di mana putrinya berada. Beberapa waktu kemudian, Naru terbangun melihat Sari yang sangat fokus menatap ke arah kejauhan. Ternyata di sana ada seorang pemburu Perancis yang selamat. Awalnya Naru hendak membunuh pria itu, namun tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Mungkin jika dalam keadaan hidup, si pemburu akan lebih berguna. Setelah sebuah hantaman keras, beberapa waktu kemudian si pemburu terbangun dalam kondisi kaki kanannya buntung dan sedang dilahap oleh tikus. Itu benar-benar membuatnya marah dan hendak menembak Naru. Sambil memakan bunga Totsia, Naru berkata, "Kau telah membuat saudaraku berdarah, sama seperti yang menimpamu saat ini. Kau kira aku hanya gadis biasa dan bukan ancaman, tapi itulah yang membuatku berbahaya. Kau tidak akan tahu, aku akan membunuhmu, sama halnya seperti dia." Terdengar geraman diikuti dengan langkah kaki yang menandakan Hunter ada di antara mereka. Makhluk itu menebas leher si pria Prancis, lalu ketika lengah, Naru langsung menembak topeng Hunter dan merebutnya. Tak lama kemudian, Naru mempersiapkan ladang pertempuran, memasang perangkap di beberapa tempat dan meletakkan umpan, yaitu kaki si pria Prancis. Tanpa topengnya, Hunter tidak terlalu bisa membedakan suhu, sehingga tidak menyadari keberadaan Naru. Gadis itu pun langsung melompat dan menyerang dengan kapaknya. Namun, Hunter masih terlihat kuat, bahkan mampu bergerak dengan cepat melompat di antara pepohonan untuk mengejar Naru. Kini giliran gadis itu yang dalam keadaan terpojok akibat serangan perisai Hunter yang mampu memotong batu. Untungnya, Naru berhasil mengelak, mencabut taring Hunter, lalu menancapkan ke wajahnya. Naru lagi-lagi bekerja sama dengan Sari, menyerang dengan kapak, melihit leher Hunter, lalu menyeretnya ke dalam lumpur. Sangat mengejutkan, ternyata makhluk itu masih mampu untuk bangkit dan hendak menembak Naru dengan panahnya. Segala cara sudah dilakukan, dan mungkin inilah yang terakhir. Naru seolah pasrah menerima kekalahannya, tapi ternyata anak panah yang ditembakkan malah berbelok mengenai kepala Hunter, yang mana sesuai dengan target yang ditentukan topengnya. Film pun ditutup dengan menampilkan Naru yang kembali ke pemukiman sukunya. Gadis itu membawa kepala Hunter serta pistol Raphael untuk diserahkan kepada para tetua agar mendapat pengakuan sebagai pemburu. Namun tidak hanya itu, Naru juga memohon agar kepala suku memindahkan semua penduduk ke lokasi yang lebih aman karena sesuatu yang sangat berbahaya akan segera tiba. Benarkah demikian? Apakah para Hunter akan kembali? Dan tamat. Kok Hunter, Bang? Wah, sakit nih orang. Main ubah-ubah nama aja. Sabar, Bang. Santai. Saya sangat mengetahui Hunter itu predator atau Yautja. Di video ini, saya ingin teman-teman merasakan apa yang karakter rasakan di dalam film. Mereka tidak tahu itu makhluk apa dan dari mana asalnya. Yang mereka tahu adalah makhluk itu memburu hewan-hewan buas dan kuat yang berada di planet bumi, bahkan termasuk manusia. Dan sebagai informasi, pada naskah awal di film pertama, judul Predator sebenarnya adalah Hunter. Judul Prey sendiri memiliki makna ganda untuk istilah pemburu dan mangsa, seperti Naru yang berjuang demi keinginannya menjadi pemburu, sambil mengumpulkan semua hal yang diperlukan untuk mencapainya. Itu menjadikannya sebagai pemangsa sekaligus mangsa, sama halnya seperti alien dan singa, sesuai dengan makna dari Kutamiya, berburu yang memburu. Oke, menurut saya Prey telah membuktikan dirinya sebagai film yang sangat baik untuk prequel Predator. Ada sejumlah tema yang coba diceritakan film ini, dan salah satunya adalah bahwa manusia harus mengikuti kata hatinya atau mengikuti panggilan mereka terlepas dari apa yang sudah ditetapkan oleh tradisi. Tema ini sangat menarik, dan bukannya tidak mungkin Prey akan bersiap untuk melanjutkan jalan ceritanya sendiri dengan sequel yang berbeda.
Seperti yang kita tahu, tokoh utama kita adalah seorang gadis bernama Naru. Dia tidak hanya mengandalkan kemampuan, tapi juga kecerdasan. Ya, Naru mempelajari predator, mengamati bagaimana dia berpikir, bergerak, bertarung, dan membunuh. Bahkan sampai mencari tahu bagaimana menggunakan semua kekuatan dan kelemahannya untuk melawan, sambil menyusun rencana yang dibangun dari pengalaman, kreativitas, serta kelicikan. Naru menempatkan dirinya sebagai predator, dan predator sejati adalah predator yang mengenal siapa mangsanya. Mungkin sekilas seperti pistol jadul biasa, tapi perhatikan tulisan pada pistolnya, Rafael Adolini 1715. Ini merupakan pistol yang sama yang ditampilkan di ending Predator 2. Dalam film itu, seorang detektif galak bernama Mike Harrigan berduel dan bahkan berhasil menumbangkan salah satu predator di dalam kapal predator itu sendiri. Sekelompok predator lain, termasuk tetuanya, muncul dan mengambil tubuh predator yang mati. Lalu tetuanya melemparkan pistol jadul yang sama ke Mike. Meski pada ending Prey, Naru memberikannya kepada tetua suku, tapi jelas bahwa pistol itu akan kembali ke tangan predator. Tentunya masih menjadi misteri bagaimana semua itu bisa terjadi. Dan selain itu, pistol Rafael juga menjadi penghubung antara Prey dengan Predator series. Ya, Prey bersetting 300 tahun sebelum film-film yang bertema modern, termasuk film pertamanya yang berjudul Predator pada tahun 1987, mengisahkan seorang tentara bernama Dutch yang memimpin tim dalam misi penyelamatan di pedalaman Amerika Selatan, yang mana seketika berubah menjadi misi bertahan hidup ketika mereka berhadapan dengan makhluk asing. Orang-orang pedalaman menyebut makhluk itu sebagai iblis yang membuat piala dari tengkorak manusia. Berlanjut ke Predator 2 yang juga di zaman modern, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang Mike Harrigan. Film ini berlatar 10 tahun setelah Predator pertama, tepatnya di tahun 1997, yang berlokasi di Los Angeles, California. Selanjutnya mungkin agak melenceng karena crossover, yaitu pada tahun 2004 dalam film Alien vs Predator atau AVP. Sesuai judul, dua spesies yaitu Predator dan Xenomorph bertarung di sebuah pulau lepas pantai Antartika. Sequelnya yaitu AVP Requiem pada tahun 2007 berlokasi di daerah pemukiman Colorado. Dalam dua film ini dijelaskan tentang sejarah Predator atau kaum Yautja pernah datang ke bumi ribuan tahun yang lalu dan dianggap sebagai dewa. Mereka mengajarkan manusia membangun peradaban termasuk piramida yang ternyata adalah sebuah arena pertarungan suci. Film berikutnya berjudul Predators. Sesuai judul, film ini kembali berfokus pada predator yang berlatar di tahun 2010 di sebuah planet yang digunakan sebagai arena berburu para predator atau kaum Yautja. Dan ya, manusia termasuk salah satu buruannya. Lalu yang terakhir adalah The Predator pada tahun 2018, yang mana lokasinya kembali ke bumi, tepatnya di salah satu kota di Amerika Serikat. Pertanyaan ini sangat sering ditanyakan oleh teman-teman. Jadi pada akhir film, Naru memperingatkan sukunya bahwa mereka harus memindahkan camp ke tempat yang lebih aman untuk berlindung, karena ada bahaya yang akan mendekat. Yautja yang dikalahkan pada awalnya ditampilkan turun dari kapal. Artinya, armada mereka memang ada di sekitar bumi. Selain itu, jika diperhatikan, pada kredit film yang menampilkan animasi tentang cerita singkat Prey, ditampilkan ada beberapa armada predator yang datang menyerang suku Comanche. Itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa akan ada lebih banyak predator yang datang. Tidak hanya untuk balas dendam, tapi kematian salah satu dari Yautja menandakan bahwa bumi adalah sebuah tempat berburu yang cukup menantang dengan mangsa yang sangat layak karena kekuatannya. Ya, mangsa itu tidak lain dan tidak bukan adalah manusia. Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman ada film lain yang ingin kita ceritakan, juga bisa tulis di kolom komentar atau silakan DM ke Instagram saya di @tekogusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!